satu sama lain saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha menyembahkan kepada maha penyayang. Surah Al-Nur ayat 17 sampai 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian rutin penting. Semoga Allah senantiasa memberi pahala kepada yang membaca dan yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah acara inti kajian parenting dan bertema mengemas Ramadan bagi pembantu kita. Kepada Bapak Kiai Haji Dr. Jamal Mariono, waktu dan tempat kami silakan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Ibu-ibu, kalau kita lihat di belakang bahwa kajian sekarang, kajian rutin adalah kajian parenting. Artinya bagaimana kita selaku orang tua dalam pembinaan putra-putri kita sehingga selamat di dunia, bahagia kemudian mulia baik dunia ataupun akhirat. Terciptanya generasi Robi Rodia di mana Allah ridho dan menjadikan aset terbesar dari putra putri kita untuk seluruh orang tuanya. Bulan Ramadan buat buah hati. Artinya seperti apa kita selaku orang tua dalam membina putra-putri pada bulan Ramadan, bulan yang nanti. Bulan Ramadan itu adalah syahrun adimun, bulan yang agung. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh barokah. Syahrun magfirah, bulan Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Juga ada satu malam, syahrun fi, ada satu malam, khairun min alfi syahrin, bernilai lebih baik dari 1000 bulan. Dan ada juga hadis yang menyatakan syahrun yuzadu rizqul mu'minin, bulan di mana rizki orang beriman rizkinya banyak ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh kita ringkaskan, maka mana yang paling efektif, efisien di dalam mengemas
sehingga putra-putri kita dengan mudah terarahkan, terdidik, terbina di dalam bulan suci Ramadan ini. Tentu saja dalam hal ini kita selaku orang tua, kalaulah kita melihat pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, apalagi putra-putri kita masih senang pada keteladanan-keteladanan, disadari atau tidak, putra-putri kita ini lebih pas untuk melihat keteladanan dari ibu dan bapaknya, keteladanan dari kita selaku orang tua. Jadi di dalam pembinaan kita kemas bulan Ramadan ini dalam bentuk jadwal harian, dalam bentuk jadwal harian, sehingga nanti tugasi putra-putri kita buat jadwal, sehingga bagaimana dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali selama bulan Ramadan ini penuh sekali kegiatan bermakna, berlipat ganda, bahkan satu amalan yang wajib pahalanya sampai 70 kali lipat. Itu yang wajib. Yang sunat bayarannya mahal, dibayar dengan bayaran yang wajib. Jadi bagi kita selaku orang tua, pandai-pandai mengemas ini dalam jadwal harian. Nah kemudian kalau boleh saya tanya ke ibu-ibu semua, kalau ngajar berenang gimana? Ngajar berenang bagaimana? Apakah diceramahi, diberi teori, mana yang paling efektif? Ya, bawa ke air, libatkan anaknya. Suruh gimana, mana kekurangannya, kenapa sampai tenggelam, supaya merapung di atas air, tangannya gitu, kakinya gini, dadanya gini. Begitu juga ketika kita mengajar bahasa. Yang paling efektif belajar mengajar bahasa gimana? Praktek berbicara, bukan harus gitu, kamu harus gini, harus gini. Maka akan sulit diterapkan dan sulit didapat ilmu yang kita sampaikan. Begitu juga tentang kajian Ramadan, untuk menanamkan pada putra-putri kita hendaklah melibatkan mereka dalam kegiatan ibadah di bulan Ramadan itu, yaitu caranya dikemas dalam bentuk jadwal harian. Pertanyaan kedua ke ibu-ibu nih, sayang tidak kepada anak? Siapa yang tidak sayang? Hakikatnya itu amanat dari Allah. Tapi jangan lupa Bu, di surat Kahfi ayat 46 Allah menyatakan bahwa putra-putri kita ini memang kebanggaan bagi kita sebagai hiasan dalam keluarga. Senang tidak? Siapa yang memberitahu bahwa putra-putri kita hiasan dalam keluarga kita? Siapa? Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Kahfi ayat 46. Yang kedua, mulai deg-degan kita ini ya. Allah memberitahukan putra-putri kita ini ujian. Wah, ujian nih. Kalau ujian, kemungkinan lulus kalau diuji, atau kemungkinan tidak lulus. Ibu mau lulus tidak putra-putri kita? Atau mau gagal? Mau lulus. Nah, hati-hati. Hiasan. Dan di dalam surat Al-Anfal ayat 28, anak ujian. Nah, di sini anaknya, saya mah udah gede anaknya. Mau masih kecil, mau bayi, mau anak sekolah, di mana saja namanya anak itu ujian. Bisa lulus enggak Bu? Kira-kira kalau diuji dengan anak, mulai ngurusnya semenjak kecil, jangan jengkel, harus sabar. Kita berikan pembinaan sehingga menjadi orang-orang yang soleh.
Ini yang cukup menakutkan, ini informasi yang ketiga. Informasi yang ketiga. Informasi yang ketiga itu anak itu bisa-bisa sebagai musuh. Kita khawatir jangan-jangan putra-putri kita menjadi musuh. Nah, boleh kalau tidak percaya kita lihat. Di depan saya tuliskan ya. Yang pertama tadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu wal banunu zinatul hayati dunya wa baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Al-Kahfi ayat berapa? 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tapi amal-amal yang kekal dan solih lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan baik kehidupan dunia ataupun nanti kehidupan di akhirat. Ini Allah yang bilang di Al-Kahfi ayat berapa? 46. Yang kedua sebagai ujian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum, ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Annama amwalukum wa auladukum fitnatun, fitnah, ujian. Nah. Wa anallahu indahu ajrun adimun. Dan sesungguhnya Allah di sisinya ada pahala yang besar. Apa kaitannya dengan ini, Bu? Kaitannya kalau bersabar menghadapi ujian sampai lulus, pahalanya tidak sedikit dari Allah Ta'ala. Maka hadapilah dengan sabar, tekun, kemudian bertanggung jawab. Karena ini hakikatnya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mengkhawatirkan yang ketiga nih. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Ini Allah yang bilang, musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Nah, kita harus berhati-hati kepada putra-putri kita. Artinya harus dibekali dengan iman, takwa, akhlak mulia, supaya jangan jadi musuh. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa bisa jadi nih sebagian dari istri dan anak menjadi musuh. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Tapi jika kalian ada jalan keluar, jalan keluarnya, memaafkan siapa, Bu? Memaafkan siapa? Memaafkan dari suami itu istrinya, dari orang tua memaafkan anaknya, namanya juga anak, tidak memarahi, lalu mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita maafkan anak-anak, Allah memaafkan kita, Allah mengampuni kita. Surat apa itu? At-Taghabun ayat 14. Kelihatannya, Bu, dari situ ya? Ya. Sebelah sini, Bu, sebelah sini. Surat At-Taghabun ayat berapa? Saya tanya. Yang pertama, anak sebagai hiasan. Kahfi ayat kedua, anak sebagai ujian. Al-Anfal ayat yang terakhir, yang cukup harus waspada kita, kata Allah, yaitu anak sebagai musuh. Hati-hati. Artinya supaya jangan jadi musuh, ada kewajiban kita untuk membina sehingga anak menjadi anak yang soleh. Sanggup atau tidak, wajib seperti itu. Itu ada di dalam surat apa? Surat
At-Taghabun ayat 14. Baik. Pertanyaan bagi kita, bagaimana membina agar jangan jadi musuh? Karena amanat Allah. Namanya amanat Allah harus ditunaikan amanatnya. Ini saya tuliskan. Kita ini udah hafal semua. Di Adz-Dzariyat ayat 56 gimana? Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka beritahu putra putri kita bahwa hidup ini adalah harus beribadah. Para sahabat punya semboyan. Coba hafalkan ini ya. Hayatuna kulluha ibadatun. Sekali lagi. Hayatuna kulluha ibadatun. Artinya seluruh kehidupan kami adalah ibadah. Kalau tidak ada ibadah itu akan dianulir oleh Allah, akan dieliminasi. Ya ini bukan ibadah, ini rugi. Diberi umur tak bermakna. Maka ikutilah, karena sahabat juga pasti didikan dari Nabi. Gimana? Hayatuna kulluha ibadatun. Mau seperti itu, setiap detik adalah ibadah. Tidur bisa ibadah tidak? Niatkan, nanti akan bangun malam, ibu akan siap masak untuk keluarga. Tidurnya, padahal tidur itu mubah, jaiz, tapi ada niat yang baik jadi ibadah. Kemudian datang ke sini apalagi untuk mengaji, dipimpin oleh Ustadz Udin. Setiap hari apa? Rabu bergantian penceramah, ibu dapatkan ilmu, pengetahuan, amalkan, itu ibadah. Jangan ada satu detik pun yang bukan ibadah. Tanamkan jauh di lubuk hati. Sekali lagi, hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kami ini seluruhnya adalah ibadah. Itu dalam rangka mendukung merujuk ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Harus beribadah kepada Allah. Nah, selanjutnya setelah diperkenalkan oleh kita pada anak-anak, kamu ini harus ibadah, ibadah detik-detik apapun ibadah. Yang kedua, harus mengenal nilai-nilai. Harus apa? Mengenal nilai-nilai. Karena saya tanya umur Nabi Nuh berapa tahun? Ayo. Berapa? Umur Nabi Nuh. Hah? 1000 kurang 50 jadi berapa? 950. Kata Nabi, usia umatku baina sitin wa sab'in. Apa sitin, berapa sitin? Sitin berapa? 60. Sab'in berapa? Sab'in berapa? 70. Antara 60 dan 70. Kalaulah umat Nabi dalam dirinya merasa jangan-jangan tertinggal oleh amal-amal umat terdahulu, maka Nabi berkata pada sahabat, tidak, karena Allah memberikan nilai-nilai dari amal-amal tertentu. Kalau kamu lakukan, kamu akan menghimpun banyak amal dengan nilai yang tinggi. Satu malam nilainya lebih dari, sekali lagi, satu malam nilainya lebih dari 1000 bulan. Itu malam apa? Nah, itu contoh mengenal nilai. Kita kenakan pada anak, nak, jangan dilewatkan. Semalam, betul semalam, tapi nilainya lebih dari 1000 bulan. Ada lagi mengenal. Ada anak yang tidak mau qoblah subuh. Tanamkan kepada anak, mumpung Ramadan, nanti Syawal apa lebih ya.
Mumpung Ramadan, ingat, qobla subuh punya nilai. Bagaimana nilai qobla subuh? Lebih bernilai dari bumi dan seisinya. Lebih bernilai dari bumi dan seisinya. Kamu jangan lewatkan. Anak semangat, ajak bersama kita yang laki-laki pergi ke masjid, sholat di situ. Libatkan semua. Sambil ke masjid, tanamkan. Apalagi coba nilai yang punya nilai seperti ini. Semalam lebih dari 1000 bulan. Qobla subuh lebih dari bumi dan seisinya. Cari apa lagi? Satu lagi minta. Ya. Ada? Cari di rumah. Tanamkan pada anak. Yakini oleh kita, anak senang dibawa untuk mengenal nilai-nilai. Ya, di dunia juga secara fisik ada kan? Kenek dibayar 100.000. Tukang 150. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, wa may yattaqillah. Apa terjemahnya? Siapa yang bertakwa kepada Allah, yu'dim lahu ajron. Allah akan beri bayaran mahal. Allah akan beri bayaran mahal. Beda dengan yang lain. Allah akan beri bayaran yang mahal. Ya. Oleh karena itu, setelah kita jelaskan pada putra-putri kita, hidup itu adalah ibadah. Tahap kedua mengenal nilai, jangan ketinggalan dengan umat yang lalu. Kita bisa menghimpun banyak dari nilai itu. Kemudian yang berkualitas tinggi. Saum 6 hari setelah Ramadan. Gimana? Siapa yang saum 6 hari setelah Ramadan? Berarti saum apa namanya? Sawa. Boleh berangsur atau selama bulan Ramadan. Maka pahalanya perjalanan hidup kepada putra putri kita. Gimana perjalanan hidup? Silahkan baca di depan tuh. Kaifatak. Ya, baca di depan. Gimana? Kaifatak furuna. Terus billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Berapa kali hidup, berapa kali mati? Sekali lagi, hidup berapa kali? 2. Mati berapa kali? 2. Ini kan ayatnya. Kita baca terjemahnya. Bagaimana kalian ini bisa menjadi kafir kepada Allah? Padahal kalian asalnya tiada, berarti mati tiada. Dianggap mati tiada itu. Itu kematian pertama. Lalu ia hidupkan kalian, hidup pertama. Kemudian ia matikan kalian, mati kedua. Kemudian ia hidupkan lagi, hidup kedua. Kemudian setelah hidup, maka kemudian kepadanya, pada Allah kalian akan dikembalikan. Sekarang saya tanya, ini kehidupan keberapa? Kehidupan berapa? Pertama, ya. Semenjak kapan kehidupan pertama? Dalam perut memang tidak hidup? Hah? Hah? Dalam perut tidak hidup? Iya, sejak kapan makanya?
4 bulan. Ditiupkan ru'i 4 bulan. Walaupun sebesar kemiri, sebegitu hidup itu anak kita kecil di perut ibu itu, ya. Yang sekarang sudah kelas berapa di sini rata-rata? Kelas 6 ya. Nah, itu kecil rasanya. Mati yang apabila setelah hidup di dunia lalu mati ke berapa? Mati kedua. Mati kedua. Mati pertama asalnya tiada. Asalnya tiada mati pertama menurut Allah, bukan kata saya nih ya. Nah, terus hidup pertama 4 bulan sampai habis nanti umur. Mati kedua, mati setelah hidup di dunia. Hidup kedua kapan? Hidup kedua, ya. Saya tanya, kalau di alam kubur hidup mati? Ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, 2 kali mati, 2 kali ajarkan pada putra putri kita. Jangan kayak lagu. Kalau lagu hidup hanya 1 kali gitu kan. Nah, jadi harus itu lihatlah menurut Allah dan Rasulnya. Ibu-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, hidup itu perlombaan. Hidup itu perlombaan. Harus berlomba dalam kebaikan. Kalau ibu tidak berlomba ketinggalan, harus ikut perlombaan. Harus ikut perlombaan. Mau ikut perlombaan atau tidak, maka tetap hari akan bertambah. Umur bertambah jumlahnya, berkurang jatahnya. Sekali lagi, bertambah hari, umur bertambah jumlahnya, jatah bertambah berkurang. Nah, oleh karena itu mari kita berlomba di dalam kebaikan. Nah, selanjutnya kita sekarang beberapa hari lagi akan menghadapi Ramadan. Akan menghadapi bulan Ramadan. Nah, diambil dari kata Ramadan yang artinya melebur. Apa yang dilebur? Dosa siapa? Nah, dosa siapa? Nah, dosa hamba-hamba Allah yang mengikuti program Ramadan. Nah, kalau boleh saya tanya, yang dimaksud melebur itu dosa target Allah hebat, sampai bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Gema takbir 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka 1 Syawal itu kembalilah seorang hamba Allah yang sukses ibadah saumnya, kembali bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibunya. Mau seperti itu? Tidak ada ancaman azab karena sudah diampuni. Dan tidak ada yang menghalangi bumi dan langit, doa pasti dikabul. Targetkan itu semua. Tanamkan pada diri kita, ajarkan pada putra dan putri kita. Selanjutnya, kalau demikian, Ramadan yang mana, ibadah yang mana yang bisa seorang hamba itu dihapus dosanya? Nah, kita lihat dulu takrif. Apa artinya takrif? Takrif itu definisi. Apa takrif itu? Definisi itu apa? Takrif definisi. Definisi itu takrif. Apa artinya? Nah, jadi pemahaman tentang satu perbuatan dinamakan takrif atau definisi. Seperti ini, saum atau disebut juga siam adalah al-imsaku anil akli
wasyurbi wagisyanin nisa. Saum itu menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Itu definisi. Minal fajri ilal maghribi, mulai dari terbit fajar sampai maghrib terbenam matahari. Inilah yang dimaksud dengan definisi saum. Mulai dari terbit matahari, terbit fajar. Kalau terbit matahari pagi-pagi, terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya, apa saja kegiatan yang utama pada bulan Ramadan? Dibagi dua. Bulan Ramadan itu siang atau malam? Kalau siang saja, memang malam bukan Ramadan. Jadi maka kegiatannya tolong biasa ditutup dulu tolong supaya jangan serap ya. Ramadan itu bukan hanya siang, tapi siang dan malam. Dua-duanya harus diisi. Siang dengan saum, malam dengan tarwih. Itu yang pokok. Nabi bersabda, man soma, teruskan, Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang saum iman hanya mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni seluruh dosa yang sudah dilakukan. Datang malam, kata Nabi, man koma, terus Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambi. Yang saum diampuni seluruh dosa, yang tarwih diampuni. Allah ingin membersihkan semua dosa hamba-hambanya. Ini satu anugerah yang istimewa. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan la'alakum tashkurun. Apakah semua orang bisa saum? Apakah bisa sama dengan yang saum yang tidak? Sama. Orang yang haid dibayarnya dengan apa? Kodok. Orang yang nifas dibayarnya dengan kodok. Orang yang hamil dibayarnya dengan fidyah. Hayu we kodok. Orang yang menyusui dibayarnya dengan fidyah. Yang kerja keras dibayarnya dengan fidyah. Orang tua ditanya cucunya, kakek enggak saum, aduh sekarang mah lagi kurang kuat, tahun depan aja. Si kakek sekarang saja sudah tidak kuat, apalagi tahun depan. Qada atau fidyah? Nah, fidyah. Syaikhun kabirun, syaikhatun kabiratun dengan fidyah. Makanya harus bersyukur. La'alakum tashkurun. Saum dulu dan saum sekarang sama tidak? Beda. Dulu setelah Isya tidak boleh makan minum. Coba ibu kuat tidak kalau setelah Isya tidak boleh makan minum? Apalagi segala disimpan. Rujak, alpukat, cendol, apalagi bala-bala atau apa ya. Nah dulu sekali lagi ba'da Isya tidak boleh makan minum, tidak ada hubungan suami istri. Nah kemudian sekarang sudah bebas seperti yang kita rasakan. Makanya la'alakum tashkurun.
Selanjutnya ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah sahur penting? Apakah sahur penting? Nah, saya karena pemuda tidak usah sahur. Boleh? Tapi tidak punya barokah. Tasaharu paina fi sahuri barokah. Sahurlah karena dalam sahur itu ada barokah. Sahurlah walaupun kuat. Tapi ibu-ibu semuanya perlu diketahui ya, kata Nabi ini, kata Nabi, banyak orang yang pahala saumnya hanya lapar dan haus. Coba siapa yang bisa? Kenapa hanya lapar dan haus pahalanya? Karena tidak meninggalkan maksiat, selalu berbuat dusta, sampai Nabi mengatakan malam yada kolozur wal amalabi wajahla falaisa lillahi hajatun fi ayada atau amahu wasarabahu. Allah tidak akan menghargai orang yang saum belum meninggalkan dustanya, hidup dengan kedustaannya, selalu melanggar peraturan. Pahalanya hanya apa? Lapar dan haus. Kemudian apalagi paket yang di siangnya atau malamnya harus ada. Ibu yang sebelah sini yang belum saya tanya, gimana Bu? Bagaimana? Apalagi yang pokok siang saum, malam tarawih. Apalagi? Membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Ini Bu, 81 hari sebelum wafat. Wafat siapa? Sekali lagi, 81 hari sebelum wafat, wafat siapa? Nabi. Sedang haji wada, terakhir Nabi haji itu hari Jumat. 81 hari sebelum wafat, beliau mengatakan, taroktu fikum amroeni ma'i tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatan Nabi shahihah. Aku tinggalkan dua hal, apabila kalian berpegang teguh pada dua hal tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya yang sahih. Makanya kesempatan pada bulan Ramadan, bacalah Al-Quran, tahu pahami artinya, amalkan isinya, ajarkan pada putra putri kita. Ada yang sudah punya putra? Siapa yang punya satu? Yang punya dua? Yang tiga? Yang empat? Ada lebih empat? Lima? Tuh ada ya. Ada lebih dari 5 juga. 7? Oh ada juga ya. Ya lebih dari itu nggak apa-apa. Yang penting, nah ini yang di depan. Kalau tersenyum berarti benar itu ada lebih 7 ya. Yang terakhir, saatnya ibu-ibu harus berbahagia sekarang ya. Saya tanya kepada ibu-ibu nih, kegiatan di malam hari apa saja? Mau dicintai Allah? Ahabul ibadi ilayya ajaluhum fitron. Bukannya harus cepat. Itu dicintai Allah. Berbukanya harus cepat. Kalau ada adzan diam saja jangan. Bukannya cepat dicintai Allah. Ahabul ibadi ilayya ajaluhum fitron. Hamba yang paling aku cintai yang cepat berbuka. Saya tanya bagaimana bukanya adzan agar dicintai Allah? Selesaikan dulu adanya atau sebelum adzan? Ya. Sekali lagi. Hadisnya berbunyi, hamba yang dicinta Allah itu yang cepat berbuka. Pertanyaan saya, adzan muadzin tidak mau ketinggalan. Apakah setelah selesai adzan atau sebelum adzan buka dulu? Nah, coba jawab. Gini caranya. Coba lihat. Nanti beritahu ke tukang adzan ya kamu ini. Ini sudah dipegang di tangan nih. Mau adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Simpan lagi. Udah buka tercepat kan?
Nah, jangan selesai dulu. Apalagi sebelumnya, jangan. Kan belum ada. Boleh tidak yang wajib mengalahkan yang wajib? Boleh tidak yang wajib mengalahkan yang wajib? Tidak boleh. Mentang-mentang saum nggak apa-apa, sholat maghrib itu terlambat juga, jangan. Maka menyiasatinya Nabi berbuka saum yang namanya takjil. Udah, kurma, ganjil, air, sholat dulu, baru makan. Jadi jangan segala habis. Ternyata sudah setengah jam lewat. Jangan. Nah. Kemudian tarwih. Salat tarwih mengatakan Rasulullah SAW, Bu, boleh tidak salat tarwih tengah malam? Salat tarwih akhir malam? Boleh. Umar bin Khattab biasanya tengah malam, sambil ada sepertiga malam, lalu berdoa itu dikabul. Kata Nabi, surga itu bagi yang mau. Sekali lagi, surga itu bagi yang kira-kira ibu-ibu mau surga enggak? Benar. Nah, saya beritahukan kata Nabi nih, surga bagi yang mau. Mana ada Rasul yang tidak mau? Ah, dusta kamu, kata Nabi. Nih, sepertiga malam Allah datang ke langit dunia. Ada yang mentafsirkan para malaikat kemudian menyerap informasi sampai kepada Allah. Kalau di hadisnya yang tersurat, Allah turun ke langit dunia lalu bicara, malaikat, ada yang datang tidak? Siapa yang datang mau bertaubat, aku terima malam ini juga taubatnya. Siapa yang minta ampun malam ini, aku ampuni dosanya. Dan yang ketiga, siapa yang datang saat pada malam ini berdoa untuk dunia akhirat, aku kabulkan sekarang. Mau surga? Bangun malam. Bukan bulan Ramadan. Ingat, yang penting, yang perlu Allah atau kita? Bu, yang perlu kita atau Allah? Kita. Artinya mau surga itu bangun malam untuk menjemput yang tiga. Sekali lagi, apa yang tiga itu? Apa yang tiga itu? Tobat diterima, dosa diampuni, satu lagi, doa dikabulkan. Saya ulangi, bawa ke rumah, sampaikan ke anak. Satu, tobat diterima, dosa diampuni, doa dikabulkan. Terima kasih. Tadarus Quran, jangan lupa siang malam harus. Nah, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kajian terakhir ini mari kita perhatikan, i'tikaf itu berapa hari berapa malam? 10 hari 10 malam. Di masjid yang biasa pakai Jumatan, Masjid Jami. Kalau manusia umurnya 150 tahun, kemudian dia hanya 10 kali mungkin malu di hadapan Allah. Sempatkan, karena di situ ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Maka dari itu datanglah, ibu kurangi tidurnya. Di Indonesia jarang sekali ada tempat untuk i'tikaf wanita. Istri Nabi sampai akhir hayatnya beriktikaf di masjid. Ya, kita upayakan kalau ngebangun masjid nanti ada tempat untuk wanita terkunci rapat, amal, itu ya. Karena dari i'tikaf itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak bagi kita. Tarwih Umar sepertiga malam atau tengah malam, Abu Bakar As-Siddiq ba'da Isya seperti yang kita laksanakan. Nah, ibu-ibu, sekali lagi untuk disampaikan pada anak-anak, li shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Bagi yang saum ada dua kebahagiaan. Satu ketika berbuka, keduanya ketika bertemu dengan Allah. Ketika berbuka, orang yang tidak saum tidak akan enak seperti yang saum. Tidak, walaupun bagaimana, walaupun sop buntut ya, walaupun apalagi yang enak makan. Sebutkan makanan yang enak apa? Berbuka.
bakar ikan kakap atau apa lagi, gepuk pangalengan atau pais, jamba padirja, dan banyak lagi lah. Orang yang saum makan enak, yang tidak saum walaupun makanan enak tidak enak. Di situ hati dan diri. Enak tidaknya tergantung saum atau tidak. Yang kedua, Bu, saya tanya, orang yang saum dipanggil dari pintu apa? Pintu surga ada berapa pintu surga? 7, 8. Kali lagi, pintu surga 7 atau 8? 7 sama pintu neraka. Pintu neraka 7, pintu surga berapa? Nah, kalau ibu taat ke suami, 8 pintu surga boleh dimasuki. Makanya taat selama ada dalam aturan Allah dan Rasulnya. Di sini orang yang saum akan masuk pintu Ar-Royan. Pintu apa? Ar-Royan. Ya, pendeknya pintu Royan. Malaikat menyeleksi. Karena bau mulut ketika saum, Nabi menyatakan lebih harum ketimbang parfum. Lalu masuklah malaikat dengan mudah memasukkan mereka. Malaikat tutup rapat pintu Royan ini, hanya yang saum saja. Akhirnya di sini nikmatnya orang yang saum. Tanamkan pada anak-anak kita, yakini oleh kita. Kalau kita tidak yakin, bagaimana menanamkan pada anak? Di situ Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, antumus shaimun, kalian ahli saum. Inna amalakum lakum, amal kalian untuk kalian, ya. As-saumu li, khusus saum untukku. Sekali lagi lah, Allah bilang, inna amalakum lakum as-saumu li, amal kalian untuk kalian, kecuali saum untukku. Karena saum untukku, aku akan beri pahala langsung dari tangan Allah. Diberikan. Ini kebahagiaan. Ibu nanti dipanggil satu-satu. Satu-satu ibu akan bertemu dengan Allah. Allah itu yang dicintai. Betapa kita nikmat dengan Allah, memberi pahala. Makanya jangan disia-siakan bulan Ramadan ini. Timbul pertanyaan, gimana mengemas ini untuk putra-putri kita? Nah, keteladanan, Bu. Kita beritahu, bangun subuh, kitanya subuh jam 3. Ke masjid, anak-anak, laki-laki dengan bapak berangkat ke situ. Nah, saya buatkan kegiatan anak bisa dikontrol oleh ibu. Ada berapa lingkungan? 1, rumah. 2, masjid. 3, sekolah. Itu yang pokok. 4, bangun dan tidur. Dalam tidur dan bangun jangan sekedar tidur dan bangun, tapi ada doa bangun tidur. Gimana? Cara mengemasnya dengan ini, anak tanya, bisa tidak? Bisa, alhamdulillah. Kemudian mau tidur, tanya lagi, nak gimana? Bagaimana doa tidur? Bagaimana doa bangun mau tidur? Nah, jadi kitanya harus hafal dulu, baru bisa membina anak. Gimana bisa meyakinkan anak kita dulu? Yang kedua, apalagi di rumah? Apalagi di rumah? Lihat di situ apa? Kalau mandi itu di mana? Di kasur, di kamar mandi? Ah, masuk kamar mandi ada bacaannya apa? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, kita tahu alhamdulillah nak kamu sudah hafal. Kalau beli pahalanya pahala beri baju bagus sehingga semangat. Ini caranya mengemas bulan Ramadan pada anak dengan jadwal. Suruh nanti anak-anak buat jadwal, Bu. Lalu mana yang kamu bisa? Yang tadi sudah kita miliki tentang paket Ramadan, tanamkan di anak lewat jadwal.
tunjukkan keteladanan. Inilah yang disebut mengemas Ramadan buat buah hati kita. Ya. Terus apalagi setelah itu? Berwudu. Bacaan sebelum berwudu, Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Subhana Muhammadan Rasulullah. Selesai. Terima kasih nak, ibu bangga dengan kamu. Kemudian berpakaian. Nanti kamu seperti ada iblis ketemu dua orang, dua iblis ya. Dua setan ketemu, yang satu baju compang-camping, kurus kering. Kenapa kamu begitu? Repot. Manusia yang saya damping selalu pakai bismillah. Kalau mau makan, menanggalkan baju bismillah. Kalau pakai baju, bagaimana bajunya? Nah, silakan doa berpakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hada sauba, terus wa razaqanihi, terus belum apa, hafalkan ya. Nah, kalau nanti pakaian, kalau kita tidak baca itu, baju kita dipakai setan itu, kita kelihatan seperti telanjang. Nah, hal yang semacam ini sampaikan pada anak-anak, harus hafal ini, berikan doanya. Terus lagi apa? Makan minum. Bagaimana Bu? Nanamkan pada anak. Ingat Bu, yang wajib 70 lipat, yang sunat dibayar bayaran yang wajib. Doa makan minum gimana? Apa? Gimana? Setelah itu, setelahnya apa? Dikir, salah satu dikir pagi. Gimana? Allahumma bika asbahna wa bika namutu walikan walin. Nah, boleh asbahna wa asbahal mulkilillah, yang gitu boleh ya. Sore ada nusur, ada masir, boleh. Kemudian ini membantu pekerjaan di rumah. Ini di rumah itu bantu pekerjaan di rumah. Kemudian ada juga pergi dan kembali. Keluar rumah, apa? Tahu doa keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Pulangnya belum ya. Nah, ini jangan kosong gimana ngajar anak. Nah, selanjutnya saat berkumpul dengan orang tua, melaporkan kegiatan kita, orang tua mengarahkan. Di masjid, doa masuk masjid. Al-Mabtali apa orang mati ya? Keluar masjid. Minta min padlika. Nah, apa yang min padlika tungtungna? Nah, taunya min padlika aja ya. Terus selanjutnya lagi masuk masjid, tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2. Nah, ini ditanamkan, jadi mengemas Ramadan dalam keteladanan kita, dibuatkan anak itu jadwal harian. Kalau satu hari betul, berarti ini 30 begitu-gitu juga. Tolong buat Ibu ya. Hasil kajian sekarang, Ibu harus memerintah pada anak buat jadwal, dibantu oleh kita doa-doanya. Kemudian setelah itu ada tadarus Quran, sholat tarawihnya, kemudian i'tikaf di sekolah. Mengucapkan salam, berakhlak mulia, menghormati guru-guru, menjaga silaturahmi dengan teman, mentaati peraturan, berdisiplin, belajar dengan baik, sholat zuhur berjamaah, pulang sekolah langsung ke rumah, terus dipantau oleh ibu, akhlakul karimah. Jangan buat masalah dengan teman dan lain-lain. Kemudian di luar lingkungan kita, satu saat bermain kemana dengan teman, harus lapor Bu, harus lapor. Ini yang paling terakhir sekali, di luar lingkungan yang 3, minta izin kepada orang tua, bertakwa dimanapun berada, berakhlak mulia, jaga akidah, jangan berbuat syirik, jauhi perbuatan maksiat, senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, laporan kegiatan kepada orang tua. Ibu nanya, sudah dari mana, apa saja yang kamu kerjakan. Nah, Ramadan dilipat gandakan, yang wajib 70 kali lipat, yang sunat dibayar yang wajib. Terakhir sekali khotimah. Jadwal kegiatan tersebut wajib disertai dzikir, doa dan arahan kita selaku orang tua.
Biasanya sebelum tidur arahkan atau pagi. Maka di situ kita sebagai pembimbing yang mengajar, mendidik, membina putra-putri kita, sehingga diharapkan akan melahirkan generasi apa? Generasi Robi Rodia, generasi putra-putri yang diridhoi oleh Allah, punya pribadi mukminin mutakin yang berakhlak mulia. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ramadan hanya 2 pekan lagi di hadapan kami. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk dapat memiliki predikat mukminin mutakin yang berakhlak mulia. Kau Maha Ghafur Maha Rahim. Amin, amin ya mujibas sailin. Inilah kajian kita, kajian penting. Kalau boleh saya simpulkan, orang tua punya peran. Kemudian dengan keteladanan, buatlah kemasan dengan jadwal harian, tugaskan pada anak, kita membimbingnya dari mulai bangun sampai tidur lagi, sehingga apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya selama Ramadan terkontrol baik oleh kita semua. Demikian yang kami sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Ustadzah Naja ada pertanyaan, kami persilakan. Atas beli pertanyaan mana? Dugikan ke Tabu Sabara Bu Naja. Hah? Ma. Only 3 question. I would like to answer you only 3 question. Ya, pakai ini yang keras. Pak. Kurang tarik, dekatkan. Ya, sekali lagi. Batas waktu sahur itu kan katanya kapan dalam hadis itu kelihatan penting. Nah itu waktunya kapan ya tadi? Batas boleh makan minum kalau sudah masuk waktu sholat subuh. Yang kita dengar sekarang ada imsak. Imsak itu artinya menahan 10 menit sebelum sholat subuh. Masih boleh makan minum waktu imsak, tapi jangan dibiasakan. Seorang sahabat yang namanya Anas bin Malik, beliau 10 tahun di rumah Nabi. Lalu para sahabat lain bertanya, wahai Anas bin Malik, kapan sahurnya Rasulullah? Lalu dijawab, sahurnya Rasul kalau dibaca 60 atau 50 ayat, datanglah waktu subuh. Berarti kurang lebih berapa? Antara setengah jaman lah sebelum sholat subuh. Akan tetapi jangan dibiasakan terlalu mepet, ya Bu ya. Nah, walaupun boleh waktu imsak untuk makan, upayakan kita sudah selesai sebelumnya, sehingga ada gosok gigi kan, ada juga misalnya yang lain-lainnya, berwudu lain sebagainya, jangan terlalu mepet. Tapi kalau menurut hukum, waktu imsak masih boleh makan, karena mulainya saum itu dari mulai datangnya waktu subuh sampai datangnya waktu maghrib. Pertanyaan kedua. Jadi kalau anak belum wajib saum, dibimbing. Kalau kelihatan bisa kuat, ya bawa ngobrol lain-lain sehingga datanglah maghrib. Kalau sudah tidak tahan, ya namanya anak, ya masih bisa setengah hari, mungkin sepertiga hari. Tapi upayakan besok kamu harus tambah. Kemarin jam 9, jadi jam 12, sampai pas ketika selesai 30 hari, ada beberapa hari yang tamat anak. Itulah cara membimbing anak bertahap. Ya, yang lain? 2 orang lagi. Sebelah sini belum ada yang bertanya. Belum ada.
Yang ini, ayo. Ada? Tidak ada? Mangga, ada. Ada yang bertanya, coba didengarkan dulu. Sekali lagi, kurang jelas. Merasakan masakan. Lebih bagus janganlah nanti kelepasan masuk ke dalam. Lebih bagus kan kita udah biasa garam sekian ya gitu. Ternyata misalkan kurang garamnya, nanti setelah matang tambahin aja ya. Jadi kalau ragu nanti tinggalkan. Walaupun ada yang mengatakan boleh, kalau ragu tinggalkan. Jangan merusak saum kita, sayang itu kan. Nah. Pertanyaan ketiga terakhir. Tidak ada. Yang situ belum ada di sudut tuh. Belakang ini, sini belum juga belum. Tidak ada. Ya, kalau ada satu. Silakan. Ya, silakan. Suaranya yang keras. Yang lain bisa dia mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu puasa nanti misalnya dikasih hadiah atau dikasih buat lebaran itu bagusnya tuh buat anak-anak itu. Ya, bertahap mungkin awalnya karena diiming-iming tentang pakaian atau apa, lama-lama tanamkan bahwa hidup itu harus ikhlas. Itu sebagai upaya sasaran antara aja. Boleh dikit-dikit, tapi keikhlasan nanti didamping sehingga tidak lagi tentang iming-iming yang dicari ya. Akan tetapi akhirnya dengan keikhlasan. Ya, dari awal sampai akhir dengan senang hati ya. Mari kita tutup doa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.